Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang analisis korelasi yang beranggotakan Kartika, Aditya Gebiar, Mujizatul Hayati, Arini Nurmailiza, Berliana Maharani, dan Muhammad Alfan Fatah. Materi yang pertama yaitu pengertian korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antar variabel, yaitu koefisien korelasi, koefisien menentu, dan analisis regresi. Yang pertama, koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau R adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antar variabel ataupun arah hubungan dari variabel-variabel. Nilai R bergerak dari -1 sampai +1. Kekuatan hubungan diketahui dari nilai angka, sedangkan arah dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif. Tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan. Nilai korelasi ada 0,01 sampai 0,20, 0,21 sampai 0,40, 0,41 sampai 0,60, 0,61 sampai 0,80, 0,81 sampai 0,99, dan 1. Kemudian tingkat hubungan tidak berkorelasi, sangat rendah, rendah, agak rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Contohnya apabila R sama dengan -1, artinya korelasi negatif sempurna. Ini menandakan adanya hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y, di mana variabel X naik, maka variabel Y turun. Apabila R sama dengan +1, artinya korelasi positif sempurna. Ini menandakan ada hubungan searah antara variabel X dan variabel Y, di mana bila variabel X naik, maka variabel Y ikut naik. Yang selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh satu atau lebih dari variabel X bebas terhadap variabel Y terikat. Rumusnya, koefisien determinasi sama dengan R kuadrat dikali 100%. Pengertian koefisien korelasi person product moment atau PPM adalah ukuran korelasi linear antara dua variabel kontinu minimal berskala data interval yang berdistribusi normal. Kemudian korelasi Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Kemudian ada korelasi poin biserial, adalah korelasi produk momen person yang berlaku pada skor item yang bersifat dikotomi discrete 0-1 dengan skor total pada suatu tes yang bersifat interval. Korelasi person product moment. Asumsi, sampel diambil secara acak atau random. Data setiap variabel berdistribusi normal, bentuk regresi linear. Digunakan untuk data interval atau rasio, dengan data interval atau rasio. Korelasi person product moment. Tabel penolong untuk mencari nilai R dilihat dalam tabel, yaitu X1 terdapat XI dan Y1 terdapat YI. X2 terdapat elemen X kuadrat dan Y kuadrat terdapat elemen Y kuadrat, dan XY terdapat elemen XY. Korelasi person product moment. Rumus untuk menghitung nilai R dapat kita lihat R XY sama dengan N elemen XY min elemen X dalam kurung elemen Y per kuadrat N elemen X kuadrat min elemen X kuadrat N elemen Y kuadrat dikurang elemen Y kuadrat akar dalam akar.
atau setelah menggunakan format tabel penolong, maka rumus tersebut digunakan. R sama dengan elemen XY per elemen X kuadrat tutup kurung buka kurung elemen Y kuadrat dalam bentuk akar. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan tabel R product moment dengan DK sama dengan N-2. Contoh soal. Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah SKS yang diambil dengan IPK mahasiswa. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Jumlah SKS bernilai 10, 10, 15, 10, 5. IPK yang dapat 3, 2,5, 2, 1,51. Berdasarkan kasus, berapa besar jumlah hubungan korelasi antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh? Berapa besar sumbangan variabel jumlah SKS terhadap IPK yang diperoleh? Dengan alfa sama dengan 5%. Ujilah apa ada hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh. Ditanyakan, berapa besar hubungan antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh? Berikut adalah tabel penolong, bisa dilihat. Lalu, bagaimana cara mencari nilai R dengan menggunakan rumus? R XY hitung sama dengan elemen XY per elemen X kuadrat tutup kurung buka kurung elemen Y kuadrat sama dengan diperoleh 5 per akar 50 dikali akar 2,5, maka dihasilkan 0,447. Ditanyakan berapa besar sumbangan variabel jumlah SKS terhadap IPK yang diperoleh. KD sama dengan R kuadrat kali 100% sama dengan 0,447 kuadrat dikali 100% sama dengan 19,9%. Sedangkan variabel sisanya 80,1% ditentukan oleh variabel lain. Ditanyakan, ujilah apakah ada hubungan signifikan antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh. 1. Merumuskan hipotesis HO sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK HA hektar. Terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK HO dan R sama dengan 0 HA per R per 0. Menentukan statistik uji korelasi ppm. Arah pengujian hipotesis dua arah non-direksional. Alfa sama dengan 5% dalam kurung 0,05. Kaidah pengujian HO diterima retable lebih dari rehitung lebih dari plus retable HO ditolak jika rehitung kurang dari retable. Menentukan statistik hitung berdasarkan perhitungan di awal R hitung dia ketahui 0,447. Menarik kesimpulan R tabel sama dengan 0,878 berarti R hitung lebih dari R tabel, artinya HO diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan interval kepercayaan 95% tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan jumlah yang diperoleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi Rayleigh-Spearman, yaitu salah satu penerapan koefisien korelasi dalam metode analisis data statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel.
Adanya asumsi tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jika data tidak berdistribusi normal dan jika adanya data yang diukur dalam skala ordinal. Adapun langkah dalam menghitung korelasi Spearman. Yang pertama, untuk masing-masing variabel, urutkan data dari yang nilai terkecil hingga terbesar. Jika ada beberapa data yang nilainya sama, tetap dituliskan sebanyak berapa data yang sama tersebut. Apabila proporsi angka yang sama tidak besar, maka formula di atas masih bisa digunakan. Namun, apabila proporsi angka yang sama cukup besar, maka dapat digunakan suatu faktor koreksi. Yang kedua, data terendah diberi ranking 1, lalu data berikutnya 2 sampai dengan seterusnya. Jika ada data yang nilainya sama, maka rumus rankingnya ditulis posisi atau ranking seharusnya dibagi dengan berapa banyak data yang sama, lalu seluruh data tersebut diberi ranking yang sama. Rumus untuk menghitung nilai R. R sama dengan I min 6 sigma di kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan tabel RHO Spearman rank atau DK sama dengan N. Ya, di sini ada contoh soal ya teman-teman, yaitu seorang manajer ingin mengetahui apakah ada korelasi antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan di perusahaannya. Berikut adalah data yang diperoleh. Data yang diperoleh ini dimasukkan dalam sebuah tabel RHO, di mana dalam soal ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait berapa besar hubungan antara motivasi berprestasi dan kinerja karyawan. Yang kedua, dengan A sama dengan 5%, ujilah apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. Untuk pertanyaan pertama itu diurutkan satu persatu dulu. Mengenai yang pertama tuh ada peringkat untuk data skor motivasi berprestasi karyawan. Di situ ada skor 2 ranknya 1, skor 3 ranknya 2, skor 4 ranknya 3, skor 5 ranknya 4, skor 6 ranknya 5,5, skor 6 ranknya 5,5, skor 7 7,5, skor 7 7,5, skor 8 ranknya 9, skor 9 ranknya 10. Dan untuk yang kedua itu adanya peringkat untuk data skor kinerja karyawan, di mana ada skor 2 ranknya 1, skor 4 ranknya 2, skor 5 ranknya 3, skor 6 ranknya 4,5, skor 6 ranknya 4,5, skor 7 ranknya 6, skor 8 ranknya 8, skor 8 ranknya 8, skor 8 ranknya 8, dan skor 9 ranknya 10. Ya, di tabel situ bisa dilihat ya. Di situ ada beberapa variabel, yaitu adanya X, Y, rank X, rank Y, D, rank X min rank Y, terus D kuadrat. Dimana X ini adalah skor motivasi dan Y adalah skor performance. Untuk jumlah ranknya bisa dilihat di tabel contoh soalnya ya teman-teman. Di situ ada variabel X-nya Y itu ranknya 10, variabel Y8 ranknya 8, terus sampai seterusnya. Terus di sini tuh ada variabel D rank X min rank Y, dimana dari jumlah rank X dikurangi rank Y.
10 dikurangi 8 itu sama dengan 2. Terus rank yang kedua itu 5,5 dikurangi 6 sama dengan 0,5 min 0,5. Terus 4 dikurangi 4,5 sama dengan min 0,5. 7,5 dikurangi 8 sama dengan min 0,5. 3 kurangi 3 sama dengan 0. 2 kurangi 2 sama dengan 0. 1 kurangi 1 sama dengan 0. 9 kurangi 10 sama dengan min 1. 7,5 dikurangi 8 sama dengan min 0,5. 5,5 dikurangi 4,5 sama dengan 1. Terus untuk D kuadratnya itu bisa dilihat dari 2 dikuadratkan 2 itu sama dengan 4. 0,5 min 0,5 dikuadratkan itu menjadi 0,25. Terus min 0,5 dikuadratkan menjadi 0,25. Min 0,5 dikuadratkan menjadi 0,25. 0 dikuadratkan 0. 0 dikuadratkan 0. 0 dikuadratkan 0. Min 1 dikuadratkan itu jadi 1. Min 0,5 dikuadratkan itu menjadi 0,25. Dan 1 dikuadratkan itu menjadi 1. Untuk hasil dari D2 kuadrat itu yaitu sigma D kuadrat sama jika menggunakan rumus yaitu R sama dengan 1 kurangi 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat min 1, dimana R sama dengan 1 kurangi 6 kali 7 per 10 kali 10 kuadrat min 1 sama dengan 0,96. Untuk pertanyaan kedua itu dengan A sama dengan 5%, ujilah apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. Di sini ada beberapa cara, yaitu dengan yang pertama merumuskan hipotesis terlebih dahulu, di mana HO itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. Sementara HA terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. HO per R sama dengan 0. HA dibagi R tidak sama dengan 0. Yang kedua, dengan menentukan statistik uji dibagi dengan korelasi Spearman. Yang ketiga, adanya arah pengujian hipotesis dibagi dengan 2 arah non-direksional. Yang keempat, A sama dengan 5% dikali 0,05. Yang kelima itu kaidah pengujian, yaitu adanya HO diterima jika min R tabel kurang dari R hitung kurang dari plus R tabel. HO ditolak jika R hitung lebih besar dari R tabel. Yang keenam, menentukan statistik hitung. Berdasarkan perhitungan di awal, diketahui R hitung sama dengan 0,96. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Dari R tabel itu dihasilkan 0,648, berarti R hitung lebih kecil dari R tabel, artinya HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan jika ada hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan karyawan dengan tingkat kepercayaan itu sebesar 95%. Korelasi Pi.
Teknik korelasi ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel diskrit, misalnya antara laki-laki dan perempuan, benar salah, berhasil atau gagal, dan lain-lain. Apabila variabelnya bukan gejala diskrit, untuk mengujinya dengan pi harus diubah dulu menjadi variabel diskrit. Kisaran besarnya nilai koefisien korelasi pi yaitu antara 0 sampai dengan plus minus 1. Untuk menyelesaikan analisis dengan teknik pi digunakan tabel kontingensi. Rumus yang digunakan pada korelasi pi adalah sebagai berikut, yaitu Rp sama dengan AD min BC per akar A plus B kali akar C plus D kali akar A plus C kali akar B plus D. Ya, kemudian saya akan memberikan contoh, yaitu yang pertama hubungan antara jenis kelamin mahasiswa dengan pemilihan program studi di PT. Contoh soalnya adalah diambil sampel 200 mahasiswa dari PT tersebut meliputi 100 laki-laki dan 100 perempuan. Pada laki-laki ternyata terdapat 70 mahasiswa yang berprodi A dan 30 mahasiswa yang berprodi B. Sedangkan pada perempuan ternyata ada 40 mahasiswa yang berprodi A dan 60 mahasiswa pada prodi B. Terus bagaimana hubungan antara jenis kelamin mahasiswa dengan pemilihan program studi di PT? Cara menyelesaikan permasalahan yang tadi adalah yang pertama dengan membuat tabel kontingensi yang memiliki variabel yang pertama jenis kelamin, dan juga prodi. Setelah itu masukkan data-data tadi ke dalam tabel kontingensi tersebut. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan. Rp sama dengan AD min BC per akar A plus B kali C plus D kali A plus C kali B plus D. Rp sama dengan, kita masukkan data-data yang tadi, yaitu 70 kali 60 dikurangi 30 kali 40 per akar panjang 70 tambah 30 kali 40 tambah 60 kali 70 tambah 40 kali 9 kali 30 tambah 60. Rp sama dengan menjadi yang atas menjadi 3000 dan yang bawah menjadi 9960. Kemudian keduanya dibagi dan hasilnya menjadi 0,30. Korelasi poin biserial menghitung tingkat hubungan variabel berdata nominal bersifat dikotomi atau X dengan variabel berdata skala interval atau Y. Nama serial akan mengikuti banyaknya dikotomi pada variabel X. Dikotomi sendiri yaitu artinya adalah data yang hanya bisa dikelompokkan menjadi dua macam saja, misalnya laki-laki dan perempuan untuk jenis kelamin, hidup atau mati untuk kehidupan, lulus atau gagal dalam ujian, dan lain sebagainya. Dikotomi sendiri ada dua macam. Yang pertama ada data dikotomi murni, yaitu apabila pembagian itu sudah begitu adanya atau secara alami. Contohnya yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Data dikotomi murni sudah jelas dan pasti perbedaannya. Yang kedua ada data dikotomi buatan, yaitu apabila pembagian itu diciptakan oleh manusia sehingga perbedaannya atau batasannya bersifat relatif, misal lulus atau gagal, tinggi atau rendah, bagus atau jelek, dan sebagainya. Adapun rumus korelasi poin biserial yaitu RPHI sama dengan X bar P min X bar Q per S kali akar PQ. RPBI sendiri yaitu merupakan koefisien korelasi. X bar P merupakan rata-rata data interval kategori 1. X bar Q merupakan rata-rata data interval kategori 0. S merupakan standar deviasi seluruh data interval. P sendiri merupakan proporsi kasus kategori 1.
Q merupakan proporsi kasus kategori 0. Adapun contoh dari korelasi poin biserial, yaitu hubungan antara aktivitas dalam organisasi kemahasiswaan dengan kepekaan sosial kemahasiswaan. Dapat dilihat contohnya pada tabel berikut. Kemudian penyelesaiannya yaitu dapat dilihat pada tabel bahwa N sama dengan 12. 12 yaitu merupakan jumlah mahasiswa. Kemudian S sama dengan 10,43. 10,43 merupakan jumlah dari nilai kepekaan sosial dibagi jumlah mahasiswa. Yang pertama yaitu 95 sampai 90 itu dijumlah kemudian dibagi dengan 12 dan hasilnya yaitu 10,43. Dan kemudian pada tabel berikutnya yaitu ada tabel warna kuning yang merupakan nilai kepekaan sosial dan mahasiswa yang aktif dalam organisasi, dan tabel yang warna putih yaitu merupakan nilai kepekaan sosial dan mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi. Pada tabel yang berwarna kuning yaitu N sama dengan 7. 7 tersebut yaitu merupakan jumlah dari nilai kepekaan sosial mahasiswa. Dan X bar yaitu sama dengan 88. 88 sendiri yaitu merupakan jumlah dari nilai kepekaan sosial dibagi jumlah mahasiswa. Kemudian P sama dengan 0,58. Dan pada mahasiswa yang tidak aktif yaitu jumlahnya yaitu ada 5. Dan X barnya yaitu 70,4. 70,4 sendiri yaitu jumlah dari nilai kepekaan sosial mahasiswa dibagi dengan jumlah mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi. Kemudian Q sama dengan 0,42. Kemudian yaitu diketahui X bar P sama dengan 88, X bar Q sama dengan 70,4, P sama dengan 0,58, dan Q 0,42, kemudian S 10,43. Setelah diketahui semuanya, maka kita masukkan nilai-nilai tersebut ke rumus RPBI sama dengan X bar P min X bar Q per S kali akar PQ. RPBI sama dengan 88 min 70,4 per 40,43 dikali akar dari 0,58 dikali 0,42. Kemudian diketahui jumlah dari 88 dikurangi 70,4 yaitu hasilnya 17,6 per 40,43. Kemudian jumlah dari 0,53 dikali 0,42 yaitu 0,2436. Kemudian jumlah dari 17 per 6 17,6 per 10,43 dikali akar 0,2436 hasilnya yaitu 0,83285. Maka korelasi poin biserial tersebut diketahui nilainya yaitu 0,83285.